Apenas Jaya, bangun negeri, satukan bangsa demi ibu berdiri. Jasa konstruksi Indonesia, maju-majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat-hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Pagi Pak Stanley, Pak George, pagi. Selamat pagi Pak Stanley, Pak George. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya Pak? Baik, gimana Pak Pandi? Kita tunggu 2 menit lagi Pak, kita start. Boleh Pak Baik, Stanley? baik, siap. Siap, baik. Oke Mbak Farah. Iya Pak, baik. Ya, kita start 2 menit lagi sesuai dengan SOP. Silakan dilanjut. Baik Pak, kita mulai nanti jam 10:05 ya Pak. Kita mulai saja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga Waalaikumsalam. baik kita semua. Kepada Bapak Insinyur Fandi Iyot, ST MPWK IPM, selaku Ketua Umum APEKNAS, kepada Bapak Stanley selaku Business Development Director, dan Bapak Mo Nazri Masnan selaku SR Account Manager AEC PSA Mobil Mopping yang akan menjadi narasumber webinar pada hari ini, Rabu 21 Agustus 2024, serta seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Kami menyampaikan salam hormat. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Seminar webinar kita pada kali ini mengusung tema transformasi pengukuran pekerjaan konstruksi dengan peralatan 3D serta robotik untuk akurasi data dan menghindari rework. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi ini untuk mempersembahkan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan, mendengarkan Mars dari APEKNAS, kata sambutan, foto dokumentasi, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab penutup. Maka kini mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan Mars APEKNAS terlebih dahulu. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera.
Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan. Kita akan mendengarkan sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Fandi Iyot STMPWK IPM selaku Ketua Umum APEKNAS. Pada Bapak kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini, dan terima kasih juga terutama untuk pimpinan eh, daripada narasumber kami, ya. Dan di sini saya lihat ada Pak Stanley, Business Development Director, kemudian ada Bapak Muhammad Nazri Masnan, Senior Account Manager IT PSA Mobil Mapping. Terima kasih sudah dapat hadir hari ini dalam webinar kita, dan kami berharap dalam webinar ini para anggota APENAS yang hadir ataupun mewakili daripada staf-stafnya nanti mohon disampaikan kepada pimpinan-pimpinan perusahaan-perusahaan di tempat Bapak Ibu semua berada, dan bagi para pengurus yang hadir juga terima kasih. Untuk Mbak Farah, nanti fotonya kita ambil bareng dulu. Dan satu orang lagi, the last but not the least, ya, Pak Jos yang menjadi Windows kita. Pak Jos, terima kasih ya Pak Jos sudah eh, merencanakan webinar kita hari ini. Pak Jos masih berada di ini? Ya Pak, masih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Fandi untuk Terima kasih Pak Jos untuk uh, kerja kerasnya ini. waktunya yang udah disiapin untuk kita juga. Untuk itu Mbak Farah mungkin begitu saja. Nanti mohon dilanjut karena saya ada rapat dengan LPJK hari ini di kantor LPJK. Selamat pagi Pak Abdul Khair dari Ketua PENAS Sumut. Luar biasa ini Pak Dewan kita satu ini. Semangat terus Pak Dewan. Ya, Mbak Farah, silakan Mbak Farah di guide acaranya. Terima kasih Pak atas sambutannya. Sebelum itu kita melakukan foto dokumentasi terlebih dahulu. Harap Bapak semua dan para peserta untuk membuka kameranya. Saya itu 1, 2, 3. Satu, sekali lagi. 1, 2, 3. Orang tua foto. Bukan kameranya. Oke Pak, sudah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti dari webinar pagi ini, yaitu pemaparan materi pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan sesi tanya jawab. Acara ini akan dipandu oleh Bapak Stanley selaku Business Development Director dan Bapak Nazri Masnan selaku SR Account Manager AEC PSA Mobile Mapping. Kepada Bapak kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Farah, terima kasih Pak Fandi atas waktunya. Jadi mungkin saya langsung saja. Oke, jadi sekali lagi selamat pagi dan terima kasih atas kesempatannya untuk kita berpresentasi dan kita berdiskusi pada hari ini.
Jadi saya ingin highlight sedikit mengenai company kita. Kita dari PT Exonovindo. Setelah itu kita akan ada sesi berikutnya presentasi dari prinsipal kita dari Faro dengan Mr. Nazri. Jadi saya langsung saja. Jadi sekilas mengenai Exol, kita itu merupakan perusahaan survei pemetaan. Kita juga merupakan distributor untuk alat-alat survei. Dan kita memang fokusnya itu memberikan solusi yang terbaik untuk customer. Jadi kita nggak hanya menjual barang, tapi kita sebagai pelaku juga dari barang yang kita jual dan kita memberikan servicesnya ke customer dan kita melakukan R&D bersama. Jadi secara struktur company, Exol Innovindo itu punya dua subsidiary. Pertama ada Exol Trimitra dan MyServe, di mana di Exo Trimitra itu kita memfokuskan untuk yang tadi services. Services itu baik itu scanning, lidar maupun monitoring system. Dan untuk yang MyServe untuk China brand. Kita total sejak 2006 kita sudah memiliki kita karyawan kita ada sekitar kurang lebih dari 50 karyawan dan kita memiliki branch di Samarinda untuk menjangkau area timur kita, termasuk juga ada area tambang, dan juga kita memiliki service center dan logistik di Pulau Gadung. Headquarter kita di Jakarta, di Gandaria City. Jadi milestone kita, pertama kita mulai dengan Topcon, kita di 2006 kita distributor untuk Topcon sampai sekarang. Lalu kita 2012 kita melihat ada pasar dari 3D, kita mulai mengembangkan bisnis model, bisnis proses bisnis kita, bisnis division kita dengan 3D scanning. Yaitu kita menjadi distributor dari Faro. Dan berjalannya itu selama kita menjual Faro, ada kendala dan segala macamnya dan acceptance dari teknologinya yang belum siap, kita mendirikan Exotri Mitra 2014 untuk memberikan services. Jadi sebenarnya ini kayak semacam uh, semacam services ya untuk akselerasi untuk penjualan alat. Dan sekarang kita 2024 kita sudah mulai menjual barang-barang untuk terkait dengan troli untuk rel kereta api. Jadi yang kita fokusin di sekarang ini di company kita yaitu digital, BIM, dan data akurasi. Kenapa ini penting? Karena sekarang era sudah digital. Semua sudah kita lihat lewat handphone, kita bisa sekarang online meeting dengan online, kita bisa sharing dengan cloud base dan juga progres pekerjaan kita juga kita bisa lakukan dengan BIM maupun juga dengan pemantauan dengan BIM. Dan yang terpenting lagi itu data akurasi. Data akurasi gimana mendapatkannya? Ya pertama dari alat-alatnya, dari teknologi, bisa dari pengoperasian alatnya maupun juga dengan uh, dari alatnya. Yang tadinya manual menjadi robotik, yang tadinya kita harus mengukur satu-satu, kita menggunakan scanner dengan menyapu untuk mendapatkan data keseluruhan secara detail. Jadi secara produk positioning kita ada 3 positioning system yang kita menjual konvensional alat survei seperti total station, leveling, theodolite, GPS, dan juga peralatan-peralatan lainnya berhubungan dengan positioning system. Dan untuk 3D pemetaan, 3D scanning kita mendistribusikan, kita melakukan services untuk 3D laser scanner dengan Faro dan juga lidar mapping. Dan others ya kita ada salah satu monitoring system maupun juga dengan troli. Nah ini brand-brand yang kita miliki saat ini. Jadi terkait dengan robotic system, akurasi, kalau kita bicara dulu dengan total station atau theodolite, kita mengoperasikan dengan dua orang, satu untuk yang membidik, satu lagi untuk memegang prismanya. Jadi kita datangin posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4, satu-satu. Cuman ada juga terjadi riskan karena yang memegang pole-nya itu helper, jadi agak miring, atau tidak pas di posisinya, jadi data titiknya tidak sesuai. Nah, sekarang perkembangan sekarang yang tadinya dengan manual, sekarang juga dengan robotic system. Jadi, kenapa robotik ini? Maksudnya, si total stationnya itu akan mengikuti arah prismanya. Jadi, pengoperasian dengan satu orang. Kita bisa lihat di video ini.
Jadi dengan adanya LN ini kita sebutnya layout navigator, memang fungsinya untuk stacking out dari ribuan titik yang kita akan ambil, baik itu kita sudah punya desain, kita harus memvisualisasikan di lapangan, ataupun yang dari lapangan kita harus pindahkan eh, ke, kita punya desain. Jadi yang dimana sebelumnya itu dengan kayak total station harus ada knowledge dari orang yang mengoperasikannya, tapi di sini ada alat yang pintar, jadi kita balik position. Jadi tidak, jadi siapapun bisa menggunakan alat ini, baik itu ada knowledge geodesi atau orang sipil atau orang siapapun bisa menggunakan karena cukup mudah untuk penggunaan. Yang kedua, dengan ini dari data desain yang kita masuk, dari data desain yang kita punya, kita masukkan ke dalam sistem ini, controller ini, satu ekosistem ini, sehingga kita akan mengikuti guidance dari desain tersebut. Kita akan mengambil posisi titik yang ada dari desain tersebut, ataupun jika ada perubahan, nanti akan ketahuan antara desain dengan yang ada di lapangan itu selisihnya berapa banyak dan di mana posisinya. Sehingga data akurasi ini akan selalu terupdate. Data akan selalu terupdate, baik itu desainnya maupun dari data di lapangan. Yang berikutnya adalah laser scanner. Kalau tadi kita bicara titik per titik, sekarang kita bicara point cloud. Jadi sistemnya secara gampangnya itu Admin mohon di mute itu. Admin mohon di mute kan itu. Oke, jadi kalau lihat dari di video tersebut, di mana scanner membantu untuk mendigitalisasi, mengambil data bangunan existing kita, baik itu bangunan yang kita miliki data SB drawing maupun yang kita tidak memiliki data SB drawing untuk kita bandingkan. Dan juga dengan data 3D tersebut, sekarang kita bisa melakukan simulasi, misalkan seperti tadi, kita ingin pasang meja, ingin taruh meja di posisi mana, ingin untuk memindahkan mesin gimana caranya, kita bisa melakukan simulasi tersebut sebelum kita melakukan langsung di lapangan sehingga sudah terplanning dengan baik. Terus beragam aplikasi yang untuk di scanner ini
Salah satunya adalah pekerjaan heritage. Kita banyak melakukan heritage karena yang kita tahu kondisi di heritage tidak memiliki data desain, tidak memiliki data drawing, sehingga mereka dalam waktu pemugaran maupun revitalisasi mereka membutuhkan data existing. Dan memang kalau selama ini mereka menggunakan kamera, foto, terus mereka tarik garis, meteran, baru dia drawing secara manual di CAD. Dengan scanner ini kita tinggal menyapu, kita tinggal mengambil beberapa hari, lalu kita bisa pakai data 3D, kita bisa langsung drawing ke CAD maupun ke Revit dari berdasarkan data scanning tersebut. Masuk juga dengan building assessment di sini, use case-nya adalah mereka ingin memasang fasad untuk menutupi gedungnya tersebut, sehingga ingin mengetahui data ukuran dari setiap posisi tersebut dengan akurat. Dengan scanning, satu hari kita scanning, kita bisa dapatkan data akurat dengan data akurasi sekitar 2 mm. Yang pasti yang juga sama untuk keperluan oil and gas maupun digital twin di factory maupun proses plant. Nah, mereka sama akurasi di sini diperlukan karena mereka malah bisa sampai 2 mm maksimum untuk pipingnya, karena untuk tie-in-nya ketika mereka melakukan modifikasi dari pipa, posisi pipa mereka harus benar-benar presisi dan akurat. Termasuk juga engineering inspection di sini, ini kita lakukan di Tokat Tinggi di Manado. Kita mengambil data kondisi dari mesinnya tersebut, lalu melakukan simulasi perbandingan perbedaan antara yang objek secara utuhnya dengan yang objek yang telah digunakannya. Ada perbedaan memang dan itu digunakan untuk analisis. Lalu yang berikutnya kita banyak juga melakukan monitoring sistem di mana deformasi jika ada penurunan, pergeseran, kita bisa ada alert merupakan email maupun SMS untuk tindakan preventif maupun action berikutnya ketika ada deformasi. Terus yang ini track geometri ya sama, ketika pemasangan track kita harus tetap monitor track itu benar nggak secara geometrinya, super elevationnya, XYZ-nya benar atau tidak di posisi tersebut atau ada di adjustment. Yang berikutnya kita juga melakukan road survey dengan mengambil data menggunakan perimeter maupun juga dengan kita membangun database di sini untuk mengetahui berapa banyak jalanan yang rusak berat maupun rusak sedang, rusak ringan. Ini banyak kita lakukan untuk di PU. Dan ini LiDAR salah satunya juga untuk mendukung dari digitalisasi road tersebut. Partner-partner kita dari pendidikan, dari juga Onstate, dari PU, dan sebagainya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dari Exol. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh MC untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Terima Mbak kasih. Farah, silakan. Terima kasih kepada Bapak Stanley. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terlebih dahulu, kami persilakan. Kalau belum ada, kita lanjutkan kepada Bapak Muhnazri Masnan selaku SR Account Manager AEC PSA Mobile Mapping. Kami persilakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya Muhammad Nazri dari Faro ya. Jadi saya share screen. Oke, Pagi, Pak. pagi. Bisa, oke, share. Oke, sekarang ini saya share screen ya. Oke. Bisa, oke ya Pak Stanley? Bisa ya? Bisa. Oke. Oke. Nama saya Muhammad Nazri bin Masnan. Oke.
dari Faro Technologies ya. Faro ini perusahaannya dari Amerika, dari US ya. Cumannya saya base di Singapura. Oke, posisinya senior account manager ataupun sales manager untuk architectural engineering and construction ya, AEC. Oke, personalnya dulu saya kenalin diri dulu. Nama penuhnya Muhammad Nazri, lahir base dari Johor Bahru ya, dari rumah saya di Johor Bahru ini di selatan Malaysia, betul-betul sempadannya sama Singapura. Jadi office-nya Singapura di berdekatan Changi Airport. Jadi cuma kurang lebih dalam 50 kilo dari rumah saya, cumanya perlu rentas sempadan ya dari Malaysia sama Singapura. Anaknya ada 3, istri alhamdulillah masih 1 ya. Membaca, hobinya road trip, food hunting ya. Juga Arsenal fan ya. Siapa di sini Arsenal fan ya? Professional timeline. Oke, 2009 saya graduate dari University Teknologi Malaysia dalam Geomatics Engineering ya, survey background ya. Jadi 2009 juga saya join Petronas. Petronas ini oil and gas company untuk Malaysia, sama seperti Pertamina lah ya di Indonesia. And then sambungnya master di Newcastle University. Dan tahun 2017 join Leica Geosystem di Singapura. 2022 join Geoslam. Plus itu digabung Geoslam sama Faro Julai 23 tahun sudah ya, kurang lebih sudah 1 tahun. Jadi Faro ini ya, Faro missionnya is to enable our customer to capture, measure, and interact. Maksudnya untuk capture data itu ya, dari physical world itu kepada digital, dan juga sebaliknya dari digital to real world as built. Ya. Faro ini kurang office-nya sekarang ada 3 lah kantornya ya. HQ di Amerika, Lake Mary, Florida, dan juga ada kantor di Germany, Stuttgart, dan juga Singapore office. Sejarahnya kurang lebih bermula tahun 1981 ya, di Canada. And then HQ dari Kanada itu dipindah ke Florida, Amerika. Tahun 2002 sebenarnya bermula Faro started with laser scanner. Faro bermula dengan bukan laser scanner aja, Faro AM ya, tapi laser scanner bermula 2022. Antara yang permulaan sekali bermula dengan teknologi laser scanner ialah Faro, ya, world first in the world. Sampai hari ini kurang lebih 22 tahun teknologi Faro laser scanner ini sudah dijual di market. Kita sudah ada kurang lebih, I think more than 3,000, I mean, I don't know, maybe 5,000 unit sold worldwide. Ya. Oke. Kita ringan-ringan aja hari ini, kita santai-santai ya. Tengok video-video aja.
Oh, oh, sa- videonya tak didengar ya? Maaf ya. Saya di sini dengar aja, cumanya di sana tidak dibagi tahu Pak Stanley tidak didengar ya. So, Iya, saya tidak dengar. oh langsung tak ada apa. Oke oke, no problem. Oke, saya pun di sini oke aja, cumanya sekarang ini saya perlu cek ya kenapa dia tidak dengar soundnya itu. Oke, oke tak apa. eh saya terus escape aja. Ini yang meaning to say that kalau macam itu, kalau di mungkin di sini aja di video yang sudah ini ada. Saya coba nanti video lain, tak apa. Sorry. Oke. Sorry, saya tak tahu. Saya coba cek tadi kenapa. Tak lepas ini saya kalau buka direct dari YouTube mungkin bisa dengar. Saya coba lepas ini ya. Oke, Faro cumanya Faro sudah ada big cast, meaning sudah ada 40 close to 50 tahun historinya. Jadi all of this big customer that already use Faro solution, maksudnya tidak ada perlu kerisauan, maksudnya perlu aman-aman kalau bersama Faro ini. Maksudnya all of this big company already trusted Faro. Ya. So hari ini kita akan fokus more on AEC, Architectural Engineering and Construction. Karena Faro ini solusinya luas ya. Kita split into tiga main segmen. Ya. Segmen pertama ya 3D metrology. Ini akurasinya less than 1 mm, kurang dari 1 mm. Micron level itu very, kalau katakan tengok video tadi itu yang aplikasinya untuk manufacture pintu mobil ya, itu yang very very small accuracy ya, very very little. And then AEC ini between 1 to 5 mm, and juga public safety itu keselamatan awam ini kurang lebih dalam 5 mm ke atas. Tapi instrumennya, produknya juga digunakan kurang lebih sama. Ya. Kalau untuk AEC construction ya, aplikasinya kurang lebih ya seperti ini. As-built capture and modeling, construction, fabrication, prefabrication, construction, quality control, QC, historic preservation, design, layout and projection, digital twin. Nah, jadi saya pasti karena ini grup construction ya. Jadi all of this is your daily job ya. So, maksudnya hari-harian itu bermain dengan benda-benda ini. Concrete floor flatness ya, maksudnya kerataan lantai. SBIT for MEP, Mechanical Engineering and Plumbing. SBIT for Plant Engineering, Construction Progress. SBIT for Floor Management. Quality Control in Prefabrication. SBIT for Metal Construction. SBIT for Timber Construction. So produknya untuk AEC ini mainly kita ada 3. Produknya kita ada main premium laser scanner. Ini kita ada mobile laser scanner. Kita ada premium yang static itu, ini static. This number one is static. Ya. Ini statik, ini mobil, ya. Dan juga softwarenya. Ya. Kita don't discuss in detail softwarenya tak apa. Dan kita hardwarenya tadi sudah ditunjuk sedikit Pak Stanley videonya how it works. Karena tidak dengar, jadi saya perlu skip aja ya. Oke. Kalau saya di YouTube bisa dengar nggak? Pak Stanley ada dengar soundnya? Belum. Sekarang udah ada sound, patutnya udah ada dengar. Tak ada juga ya? Ada. Ada ya? Tak ada.
Oh, masih juga tak ada ya. Oke. So, Farus laser scanner ini biasa explain aja ya. Maksudnya kalau total station itu cuma 1 poin. Kalau laser biasa itu cuma 1 poin. Tapi laser scanner ini point cloud. Maksudnya bedanya ialah this instrument in this tool transmit thousands or millions of point under 1 second. That's why kalau kita transmit million of point under 1 second, then we'll be able to capture all the reflection, and then in the end we have the point cloud. We have the point cloud that represent the building that we are capturing. Yeah. So dari data 3D itu kalau 1 poin mana mungkin kita bisa membentuk 3D kan. Tapi kalau million of point in 1 second, in the end kita bisa ada berpuluh-puluh juta point, we will be able to see the design, the model. This is the concept behind. Okay. So yeah, the laser beam ini keluar dari sistem ini, dia rotating, ya itu konsepnya. Jadi every 1 second sudah ada kurang lebih dalam 1 to 2 million point. Ya. Speednya 2 million point per second. Ya. On-site compensation meaning to say kalau tidak ada sedikit getaran itu of course ya, karena ini rotating instrument dia perlu ada compensation to make sure that instrument itu dalam keadaan yang stable untuk capture the data. Ya. Automatic distance of the laser 70 meter, 70 meter, automatic. But jika perlu long distance ya, kurang lebih 150 atau 350 is optional. Automation, what does it mean automation? Ini kalau diperlukan katakan untuk monitoring proses, katakan tunnel application, kita perlu monitor tunnel, underground tunnel. Kita perlu attach the laser scanner onto the train, for example, and then we follow the train to profile the tunnel. Okay, jadi ini automation application ini juga optional. And flash technology. Apa itu flash technology? Katakan kalau satu scan itu memerlukan kurang lebih 3 menit, 2 menit 58 seconds. Tapi kalau kita install flash technology, itu memerlukan cuma kurang lebih 29 seconds. Karena kita combine taking a point cloud together with the image. Image camera, kenapa sebelum itu kalau standar itu memerlukan kurang 3 menit? Karena satu round yang pertama dia scan cuma untuk point cloud. Round kedua dia scan untuk images. Jadi modal kita nanti akan ada true color. But with flash technology, kameranya serentak ya. Sekalian jalan sama point cloud tadi. Jadi is faster. Okay. Aksesoriesnya cuma ada dalam datanya disimpan di SD card site here. PanoCam, ini PanoCamnya. For flash technology ya optional ya. Blinking status indicator. Ini VaroStream ini application apps yang bisa di Android sama Apple no problem. And VaroSphere XG integration untuk cloud data storage and processing. Okay. Simplified default scanning yang biasa simplified ya, default. Cuma press play aja ya, press play. Kita ada function accelerated, maksudnya pantas ya, accelerated scan with main object of interest. Cuma short distance, standard ya, 3 menit scan. Standard scan with main object of interest in medium distance. Extended ya untuk longer and larger distance, and object focus untuk certain object. Dan juga kita ada flash technology ini sekalian, maksudnya with the very high accurate 360 camera, we can see in the pano image. This is raw scan, scan yang raw tanpa ada color, tanpa warna. Kalau sekarang ini kita ambil image very highly colorized, highly resolution images. Jadi kombinasi scan data point cloud ini sama image yang cantik, it will give us a very good 3D model
with a very high resolution color points. Okay, so this is why for some application macam kalau di dalam plant ataupun MEP application ini highly recommended to use flash scan. Okay, so workflow seperti dari field ya, dari lapangan scanner ini terus ke apps ya, lebih mudah terus ke apps. Dari apps ini diproses ke scene ya, through SD card ya, ataupun through web ya, dari apps terus ke cloud ataupun offline ya. This is online, this is offline. Processing software, this is the software that we use to process the point cloud, and then we transfer to make more use of the data using Faro built-in construction atau Faro S-Build ataupun Faro 3D Zone. This one maybe not applicable. Ini cuma untuk public safety mostly ya. Tapi kalau AEC untuk construction mainly will include built-in construction ataupun S-Build. Ya. Okay, Faro Stream App ini it's a centralized app. Ya, maksudnya untuk all Faro hardware tools ya, kita bisa guna Faro Stream. Ya. Control data from the mobile app. Jadi kita bisa juga direct ya. Kalau katakan tak ada apps-nya ataupun battery mobilnya tak ada battery ataupun no signal, no problem. We can operate directly from the hardware itself. Cuma press play, scan aja. But it's good if you have the software app. It's free. It's a free software. It's a free apps. So you just download free of charge. And you can see the location of the scan. Like this is scan number 9, scan number 3. And then you can also see more or less where the data, whether you can get all the data. Okay. Kadang-kadang katakan data itu kita after scanning itu kalau kita tidak ada apps itu kita tidak mungkin tahu kan di mana yang kita sudah scan ya, mana yang kita masih belum ya. With this app you can see clearly where the data that you have taken, you have observed. Okay. You can have a real-time feedback, pre-registration ya, add complementary data, direct data upload terus ke cloud dari apps ini. Jadi untuk scene itu kalau online tadi kan untuk Sphere, tapi kalau untuk scene itu offline. Jadi kita perlu download data itu USB SD card tadi, terus untuk point to point cloud registration, and then processing of the point cloud. Ya. Kita ada point cloud registration application, hybrid scan registration, target based registration, visualization tool, and meshing and modeling. Okay. Dan selepas itu kita juga ada software yang ketiga, maksudnya dari hardware, processing software scene itu tadi, and juga analisis software. Analisis and modeling itu sama ada built-in construction ataupun S-Build suite. Ya. Jadi built-in ini apa? S-Build ini apa? Ya, built-in construction is the software to take the guesswork out of construction, resolve each site issue faster. For example, katakan project and site application. Okay. Oh wait. Okay. Okay. Sound tak ada, jadi saya explain ya. Di site itu most of the time kita tak ada data yang complete ya. Kita ada laptop cuma kita tidak ada connection di office juga. Jadi kita perlukan software yang cukup strong ya, cukup bagus untuk kita bisa apply di site. Ya. Maksudnya project management and site management. What we scan is what we see. And we can straight away see what the model to validate the design. Yeah, say for example, pipeline alignment. This one can be done at site. Floor flatness, yeah, kerataan lantai. Tolerance evaluation, yeah, beam camber. Tolerance evaluation and volume computation at site. Yeah, this is important. Karena biasanya kita perlukan kurang lebih 1 hari untuk proses all the scan data.
and then we need to pass it to the modeler or BIM engineer untuk correct the data and give okay, we need to adjust here and there. But with built-in software, all of this possible to be done at site. Yeah. So you can control your scan. If you need to scan more, maybe one time after you edit and you scan again. After you pre-installation, you scan, and then you do some adjustment, and then you rescan again after the as-built. It's called as-built. Yeah. And then structural analysis juga. Yeah. Yeah. Your wall flat. Adakah dindingnya itu tegak? Betul, flat. Yeah. So what you can do is you can check real time straight away. After the scan you did, yeah, you can do as-built capture, yeah, and then you can check straight away with this software. Okay, so you can see the result seperti ini kan. Okay. Hijau ini maksudnya okay, yeah? You can see in real life, yeah. And then you can see the merah ini ke depan sedikit ataupun biru itu di ke belakang sedikit, ya. This is see the result instantly. Okay. Okay. Yeah. And then that is built-in construction. And then kalau ada satu lagi software called as-built suite. Ini as-built for application. For as-built ini apa aplikasinya? Itu cuma penggantian kepada AutoCAD software. Ya. If let's say for example you already have AutoCAD, you need to merge your data into one environment. You can use Faro as-built. Yeah, it's more or less as-built for CAD. It's a plugin for AutoCAD. Saya percaya semua, almost all of the construction industry, they are using Autodesk product, sama ada AutoCAD, Revit atau semaliannya. This is why Faro juga work closely with AutoCAD, ya, to make sure that semua data dari scanner, data dari processing software, dari scene dan segala macam, semua itu compatible untuk digunakan sama dengan AutoCAD software. So in the end, it's provide excellent value for money. It's fully integrated into a Faro system. Jadi tidak perlu third-party software karena dari data di lapangan, proses di software, and then terus ke AutoCAD ataupun as-built. Ini set plugin. Semuanya perlu bisa sekalian, maksudnya workflow itu seamless. You can straight away model based on your 3D model, straight away snaps, adjust, edits, and straight away do some modeling and construction, like seperti extract 2D plan and 3D surface model daripada point cloud itself. Ya. Jadi in the end, kalau sekiranya kita perlukan 2D drawing untuk engineer ataupun fitter, ya, di site, di lapangan, kita perlukan software as-built ini untuk make sure that they can be useful for the engineer who are only using AutoCAD. Yeah. And we can verify the model accuracy. Kita ada modelnya, and then kita bisa install, kita bisa fabricate. Then we can check, yeah, to verify how accurate is our installation, how accurate is the as-built. That's why the software is called as-built. Yeah, to compare between the model and the real life as-built. Yeah. For modification, ya, we can add images for reporting purposes untuk submission. Kalau kita perlu submit untuk reporting juga, kita bisa guna as-built. Ya, this is why. So, yeah, that's how it is. Dari hardware, again, ya, dari hardware, sync juga kepada as-built software pada AutoCAD. Ya. As-built for AutoCAD software. Versatile reality for AutoCAD solution. So yeah, in the end, also cloud solution lah ya. Sphere XG cloud solution. Jadi untuk kita share data dari site, terus hantar ke cloud, and then dari teman-teman di kantor bisa
access cloud solution ya, untuk proses data straight away. Ya. Okay, so in the end, the full solution, we capture the data using Focus Premium Flash technology to expedite, to better colorize, and also stream app on the phone. And then kita proses data point cloud itu gunakan Scene software, dan kita deliver software itu di online kalau perlukan cloud. Ya. So productivity with the scan, you can do faster scan, and then you can also connect from field to office dari lapangan ke kantor, and then also confidence karena sometimes kadang-kala site itu di remote area kawasannya begitu remote, for example it's not easy access. So before engineer itu pulang dari site perlu make sure that all of the area, all of the data we have successfully captured. Okay. The benefit is to streamline the process, increase efficiency, time saver, enhance communication. Okay, that is for the first product. Itu hardware ini kata nama terrestrial laser scanner. Terrestrial ini statiknya, maksudnya static scanner. Static 3D scanner. Tahun 2022 hujung kuartal 4, Faro purchase a company called Geoslam. Siapa Geoslam ini? Jadi Geoslam ini ialah the pioneer, product developer of the product daripada terrestrial tadi, dia produce a mobile scanning. Jadi Faro ini market leader untuk static scanner. Untuk mobile scanner, market leadernya Geoslam. Geoslam ini bermula tahun 2013, first product. Jadi sekarang sudah lebih 11 tahun. Jadi sudah produk ini sudah dikeluarkan Geoslam, yang permulaan itu sudah dari yang pertama is called Z1, Z Revo, Z2, Z Horizon. Sekarang ini sudah setelah di join 2022 gabung sama Faro, produk itu di call Faro Orbis. So Faro Orbis ini ialah kombinasi mobile scanner, sama juga dengan terrestrial scanner, cuma bisa dibawa mobile. Sebelum ini kita cuma bisa perlu setting up the station untuk terrestrial, scan 3 menit untuk satu scan. Jadi mungkin ada area yang kita tidak bisa cover, ataupun mungkin ada yang terlindung, kita perlu move the station. Okay. Tapi with mobile, we just need to walk. Kita cuma perlu jalan macam ini. Sistem itu every second capture data. Okay. Kita perlu jalan untuk cover area yang kita scan, and then data itu kita dapat the whole area. Jadi kita tak perlu pindah-pindah station, cuma perlu complete the loop. Aplikasinya sama. In the end, what we get is a point cloud. Cumanya Isya lebih mudah, lebih pantas, way faster. Kalau perlukan data accurate lebih tinggi, kita perlu ada control point ini kan, seperti yang digambar ini, to make sure that the accuracy of the data itu as good as the terrestrial scanning. Okay, so that is what we have. Kita ada LiDAR sensornya, and then kita juga attach a camera automatically. Jadi macam tadi itu perlu camera additional kalau untuk yang highly resolution camera. Tapi ini kita sudah install camera, and juga come together with the monopod. Flash comes installed on every Orbis with no subscription needed. Kalau seperti tadi terrestrial kita perlu additional camera, but this one no need. Seperti yang explain tadi, kalau menggunakan terrestrial atau statik, kita ada different station 1, 2, 3, mungkin sudah 21 station untuk rumah yang sebesar ini kan. Mungkin sudah, kalau flash mungkin 25 menit, 30 menit, mungkin even 1 jam untuk 3 menit diangkat, pindah-pindah.
Tapi kalau untuk SLAM, cuma walking distance aja, cuma bermula di sini katakan kita cuma jalan, make sure we cover all the area, ya, it's less than 5 minutes, ya. Tapi katakan kalau kita mau datanya lebih cantik, of course ya, bila kita jalan datanya ada, cuma dari segi akurasi, dari segi kejituan itu tidak begitu tinggi, tidak begitu. It's not comparable. Katakan this one akurasinya mungkin 1-2 mm. Tapi mungkin kalau ini cuma 5 hingga 10 mm ya, akurasinya. Tapi katakan kalau kita mau datanya lebih akurat dalam bilik yang ini, kita bisa flash teknologi. Apa itu flash teknologi untuk SLAM tadi? Kita cuma perlu berhenti di dalam bilik ini, press flash scan, dan kita bisa berhenti for 15 second, ya, 15 detik untuk capture the data inside here. Dan data di dalam ini akan jadi lebih bagus. Mungkin dari asalnya akurasinya 5 hingga 10 mili akan jadi kurang lebih 3 hingga 5 mili. Ya. So datanya ya quite good ya compared to terrestrial a normal SLAM data. Ya. Kalau katakan cuma SLAM aja maksudnya kita non-stop ya, kita jalan ya. Data will be looking like this. Kalau katakan untuk volume calculation untuk stockpile, mungkin ini good enough ya, yang this one. Ini good enough untuk stockpile calculation. Tapi katakan untuk MEP application, kita perlu lebih detail, lebih accurate. Then why we need a flash application. Another comparison ya, kalau SLAM tanpa flash, cuma jalan sekeliling ini, kita dapat data sekalian seperti ini. Tapi kalau kita flash, kita dapat data comparable to a terrestrial scan. Bedanya, of course ya, kalau kita perlu lebih accurate, kita perlu more static. Kalau kita don't mind accuracy, kita cuma perlu modelnya, seperti aplikasi stockpile ini, seperti aplikasi ini, mungkin kita cuma perlukan SLAM aja. Ya. So workflow dan software ada sama juga, ada online, ya, upload to Sphere, ada offline, ya, upload to Faro Connect and process in C. So sama juga stream, ya, we can see where we are going. Ya. Di stream app ini kita bisa nampak ya, dikatakan kita bermula di sini, and then kita stop di sini untuk flash scan, and then we continue flash scan 15 second, continue flash scan, and in the end we can cover the whole area in less than 20 minutes compared to static tadi mungkin perlukan 1-2 jam untuk cover area yang complicated seperti ini. Okay. And then after that kita proses di Connect. Kenapa Connect bukan SIM? Connect ini is only processing software yang bisa proses SLAM data. Yeah. And then kita bisa upload ke Sphere XG juga untuk cloud processing. In the end, it's a hybrid scanner. It's a mobile combined with also static. Yeah. We are able to scan more in less time with higher precision. Complete scan workflow, no need to do registration, and reduce labor. Sebelum ini kalau terrestrial static itu mungkin perlu 2-3 engineer itu. Kalau with mobile, kita cuma perlu 1 orang aja. Ya. Summary, ya, sudah hampir 1 jam. Summary sudah ya. Kita ada untuk yang lebih memerlukan kecepatan, dan juga kita ada solusi yang memerlukan lebih akurasi. Kita ada mobile SLAM, kita ada flash SLAM, kita ada flash terrestrial scan, kita ada fully terrestrial scan, and all this software integration under one Faro environment. Yeah. So we have this solution under Faro. So why use Faro in the end? Yeah. Faro is a reliable company, almost 50 years already. Streamline workflow dari terrestrial ataupun mobile ataupun softwarenya ataupun end user software AutoCAD, Revit segala macam is a streamline. Ya. Resource optimization, shared data using cloud solution, faster time, easy to use, and the most important sebenarnya is
our partner in Indonesia, we have PT Exol. Okay, PT Exol has been in the market for quite some time. It's a reliable partner, and you can rely on their support, local Indonesian support. Yeah, this is also the most important. Okay, so with that being said, thank you so much for your time. And then, if you have any question, please feel free to ask for more information. That's all for me. Pak Stanley, Mbak bisa di take over. Jadi Pak Stanley, if you want to add on anything, any on my presentation. Sudah cukup. Oke, Balikan ke MC. Ya, Apa? Terima kasih kepada Bapak Nazri atas pemaparannya. Untuk para peserta, apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Oke, tak apa. Kalau tak ada question, don't worry. Tes. Ya, ada. Oke, alright. Tes, suara saya jelas terdengar? Ya. Jelas, Farah? Pak. Oke. Bentar. Menarik ya apa yang disampaikan tadi. Cuma tadi ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ini. Terkait yang pertama yang dipresentasikan oleh Pak Stanley. Ya, itu terkait dengan apa tadi ya? LN 150 ya. Iya. LN 150. Nah, sebelum ke Pak Nazri ini nih. LN 150 itu katanya bisa sepertinya menggantikan Total Station gitu ya. Eh, saya mau tanya pertama jarak yang ditempuh berapa maksimal itu? Jarak yang bisa diambil oleh LN 150 ya. Kemudian dia akan bergerak sendiri. Nah, nanti prosesornya bagaimana menampilkan apakah dia langsung menampilkan kontur atau bagaimana? Itu terlebih dahulu. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang Pak Nazri, Mr. Nazri. Ya, saya. Gini, ini kan tadi terkait dengan apa ya? Terrestrial scanner system ya gitu ya. Ya. Nah, eh, apakah ini bisa digunakan terkait dengan misalnya saya mencoba membuat desain atau melakukan feedback hasil desain redesign ya redesign kita berjalan karena itu area terbuka ya area terbuka kemudian saya mau coba lihat hasil desain dengan terlihat nanti kontur-konturnya. Nah, eh, desain pertama apa soft drawing bagaimana dengan asli drawingnya bagaimana sehingga saya menemukan cut feel-nya di situ ya cut feel-nya di sini kalau tadi kan gambaran bentuk kayak foto lah foto sederhana foto kemudian bagaimana cloud-nya tampil kalau tiga dimensinya kumpulannya tapi saya coba kembali keluar ya keluar terhadap desain akhirnya saya dapat melihat dapat menghasilkan penampang memanjang melintang memanjang. Ya. Sebagaimana sistem konvensional kita menggunakan total session, dapatlah cross session, log session, ya. Kita lihat, kita hitung volumenya. Nah, itu bisa nggak digunakan menggantikan alat total session atau menggunakan waterpass? Itu dulu pertanyaan. Makasih. Oke, makasih Pak. Pak Stanley duluan atau gimana? Oke, makasih Pak Teguh. Saya jawab ya.
Sebenarnya dia LN itu tidak menggantikan 100% dari total station, Pak ya. Karena ada limitasi-limitasi. Pertama, jaraknya itu 150 meter. Jadi memang ini alat yang Stopcon buat untuk orang-orang sipil atau orang-orang yang tidak memiliki knowledge dari geodesi maupun siapapun lah, siapapun bisa menggunakan. Terus juga karena dia itu kayak semacam entry level untuk menuju yang fully robotic system. Jadi dia versi light-nya robotic system dari Elon ini. Jadi kalau untuk tadi terkait kontur, Pak ya, kontur pengambilan datanya memang jaraknya di 150 meter. Data yang tertampil itu memang berupa titik-titik yang ada di handheld kita. Misalkan eh, titik berdiri alat ada di posisi posisi sekarang di sini, terus nanti akan titiknya di mana. Nah, kita akan tergambar di desainnya, di kontrolnya tersebut, titiknya tersebut. Atau kalau ada kita punya desain, akan tergambar di desain tersebut, titiknya ada di sebelah mana. Itu sih, Pak. Kita langsung langsung aja Pak Farah ya, biar enak menanggapi tadi. Gini Pak Sel, Boleh. jadi untuk pindah alatnya bagaimana? Kan kita kalau misalnya Oh, itu jalan ya, ya. apakah membutuhkan alat lain sehingga mendapat XY-nya Kalau kita ya, mau pindah kemudian posisi atau alat, kan ada beberapa titik ya, seperti kita ah, mau ke benchmark titik ah, poligon, ah, atau situnya ya. bagaimana ini? Jadi kalau alat yang kita udah ngambil nih posisi sekarang kita mau pindah nih alatnya ke tempat yang lainnya nih ya, ke tempat berikutnya ya, maju ke depan. Jadi dia sifatnya resection ke belakang Pak, ngambil satu titik terakhir aja juga Maksud nggak saya apa-apa. begini, dia pindah dari BM1 ke BM2 itu kah, apakah BM1 BM2 itu harus diketahui dulu titiknya, XY-nya, ya, diambil dengan alat lain atau tetap menggunakan alat LN 150 150 ini? Bisa dua Pak, bisa yang kalau titiknya tersebut sudah ada, atau kalau enggak dia pakai sistem lokal Pak. Jadi ngambil ada Oh, koordinasi itu sendiri. bukan, Kalau bukan, yang untuk terreferensi, bukan maksud saya begini. Kalau kita memetakan satu hal, itu kan kita butuh poligon hmm, dulu ya, betul ya? betul, Nah, betul. apakah dia ini berfungsi juga mengambil titik poligon juga atau tidak sehingga ketika ada pindah ini atau perlu tambahan alat lain seperti apa ya, atau diolit atau totalization gitu. Enggak sih Pak, nggak perlu itu sih Pak, nggak perlu teodolit yang lain atau total yang lain, dia bisa ngambil data koordinasi dulu. Oh, berarti dia sudah mengikat ya. Udah Titik mengikat poligon dia Pak. mengikat poligon. Iya, Berarti antara misalnya poligon satu, poligon 2, poligon 3 tidak perlu pakai lain. Jadi iya. dia mengambil apa, cukup Titik awal backside-nya dulu, backside diambil pakai alat itu sendiri. backside-nya dulu. Kemudian dia pindah kemana, Iya, tetap menggunakan alat itu sendiri. Berarti iya all betul. prosedur itu semuanya digunakan pakai pakai LN 150, tapi dengan jarak 150 meter Iya, maksimum. limitasi di Kayak gitu. jarak Pak. Memang kalau untuk kondisi pengambilan untuk jalan agak sedikit kurang ya untuk jaraknya ya. Paling dia untuk Hmm, di area building atau area scope ya kecil nggak ya apa-apa untuk sih. menentukan Ah, titik-titik seperti itu. Ada oh ya sih. limitasi. Berarti Kalau saya yang nggak mau saya. jauh ada lagi lebih apa dari situ. Itu sih. Hmm, oke oke. Berarti sebenarnya dia menggantikan alat rotasi. Sebenarnya menggantikan alat rotasi juga sebenarnya. Cuman jaraknya Bisa juga lebih sih. lebih Cuman ya dari karena jarak 150 sih. begitu aja kan begitu intinya ya. Iya, Sehingga dia iya dapatkan betul. kontur profil topografi kan begitu ya. Betul. Nah, oke oke oke. Makasih. Nah, oke, sementara itu mungkin Pak Nazri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Stanley ya, Pak Teguh ya. Jadi question tadi pasal untuk kalau gunakan terestrial, saya tak pasti itu bisa. It's possible, but if let's say you want to put on a scan moving object, ya mungkin ada sedikit complication. Tapi kalau katakan untuk mobile SLAM application, this is where the application. Katakan tadi kalau mau, ini video lama dari GeoSLAM ya. Cumanya kalau Orbis juga ini bisa. So kita attach the scanner at the back of a car, ya. Jadi datanya itu kita akan
dapat seluruhan sepanjang jalan itu seperti ini. Dan dari data point cloud ini nanti akan ditransfer ke built-in construction ataupun any CAD function. Jadi kita bisa create the profile, ya, maksudnya cross section ya untuk road design and all that. Ya, kalau data ini macam ini cumanya model aja kan. We just need to export the data ya into what software you are using. Most of the time kalau software itu bisa terima ASCII ataupun LAS file ataupun model 3D, it should be able to be done. In terms of the installation mana tadi? Yang ini dari distributor kita di Jerman ya, distributor Faro sama Geoslam di Jerman. Mereka menggunakan aplikasi yang sama ya, attach to a car ya, and then the data logger. Ini data ini akan disimpan di data logger. So we want just to make sure that it's installed macam ini, and then make sure that everything is ini lebih besar yang lebih tinggi. Kalau katakan seperti image-nya kalau Google Car ya, kalau pernah nampak Google Car itu seperti inilah. Ya, in the end, ya cuma perlu jalan, let's go, that's all. And then you start, it's scanning while you are moving, and then you get the data like that. Ya. Sama juga, if let's say, for example, kalau tak bisa akses guna mobil, you just need to have a backpack. Nah, even bicycle atau motorcycle bisa. Ya. So backpack application juga bisa. This is menggunakan untuk settingnya lah. Jadi in the end, what we can do is just walk. We simply walk, and then we get all the information. Mana yang gambar? Tapi datanya in the end is the same. What do you get is a point cloud. Ya. This is Orbis. Okay. Yeah, I think in the end what you have juga kalau dari segi yang lama kita bisa drone ya, tapi sekarang ini tak ada drone ya. Maksudnya drone itu sudah di remove ya. Kita cuma fokus on handheld. Mana tadi? Handheld sama backpack, handheld sama backpack sama car mount. The rest yang tidak ada lagi opportunity. Tapi pole ini, where is it? The pole come automatically. This one. Ya. Ini automatically. Ini bisa digunakan kalau untuk access area. Kalau katakan without the backpack juga, kalau kita pegang katakan golf cart itu kita bisa sit on the golf cart, kita pegang ini, make sure that it's stable, then it can also be used. So datanya export to whatever software you are using dari scene, dari connect, dari scene as built tadi, terus export ke data normally AutoCAD aja kan, ataupun some 3D untuk profiling. How long time to processing? Sorry, berapa lama processingnya? Oh, depends on the data. Okay. It's rule of thumb untuk kalau SLAM ya, kalau SLAM karena dia sekalian datanya when every second when you move you get the data. So it's slightly longer than terrestrial. Kalau terrestrial itu tak bergerak kan, maksudnya ya dia statik aja, dia mungkin sudah bisa proses. Tapi kalau SLAM 10 minute works around 40 minutes. But low processing ya? Iya, processingnya long time. Ya, karena dia sekalian data point cloud, sekalian data image, sekalian semua komputernya juga itu, laptopnya juga very strong. Berarti bisa diambil kesimpulan ini special for bidding ya, bukan untuk for contour calculation ya. Kontur bisa, it's easier because karena kalau kontur kan kita cuma perlu lalu area itu aja kan. Artinya kita langsung mendapat menggambarkan kontur di situ loh. Iya, terus ya processing you terus can see all the contour. The problem is that I think the software in Faro tak bisa. But if let's say normal AutoCAD bisa kan, you need to export to normal AutoCAD. All of the profile you should be able to see.
Pak Stanley, you Mungkin want saya to add tambah on sedikit anything? Pak, kalau untuk kontur memang Oke. scanner bisa Pak, karena pengalaman kita beberapa kerjaan memerlukan kontur di tebing maupun di jalan pakai scanner bisa. Jadi jika kita ngambil data 3 point cloud itu kita masukin civil 3D, lalu kita bikin kontur dan grade-nya, Ya. konturnya. Using Dapat dan S-Build seperti atau itu. S-Build atau ini Pak, AutoCAD yang biasa aja, kontur. Saya AutoCAD, saya Civil Civil 3D ya, 3D, Civil 3D CAD. Civil CAD, Civil Iya, CAD juga Civil biasa, CAD ya Civil should CAD. be. Civil CAD for Gimana Pak? Topcon ya, right? Civil kan dulu Civil kan CAD dari Topcon kan? oh iya ya, Civil CAD, Civil 3D baru dari Iya Autodesk ya. benar kan? Dari Civil Autodesk. CAD kan dari Topcon dulunya. As, Uh, as long as the data itu compatible untuk di export, itu should be no problem. hmm. Oke, sementara itu. Makasih, Makasih Mas Pak Hera. Gun. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Teguh atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Kami persilahkan. Apa sekiranya tak ada, saya akan nanti share sama Pak Stanley presentationnya, slide-nya nanti saya akan share. Jadi kalau in case if anything you can reach me ataupun Pak Stanley untuk question ataupun ada pertanyaan selainnya. No problem. Oh, boleh Pak. Berarti boleh kita share di obrolan, di pesan Pak untuk nomor ininya, nomor chat Iya, yang bisa dihubungi, biar iya, untuk iya bisa bisa. Nanti saya tak ada include di sini. Bentar. Saya letak di sini. Oke. Emailnya apa? Pak Stanley aja nanti kalau kalian. Ya, saya include di sini. Jadi siapa yang mau ambil ini emailnya ataupun kontaknya di sini. Di sini case. Ya. boleh Bapak Ibu jika ingin menjapri langsung kepada Bapak Nazri atau Pak Stanet, dipersilahkan ya Bapak. Okay, if no question, no further question, thank you so much. Terima kasih banyak dari semua yang hadir. Dari Faro, we really appreciate your time ya. Just in case of any question, feel free to reach me or Pak Stanley. Halo, izin sebentar. Ya, bisa Mungkin Pak. saya tanya Pak Stanley, ini Faro ini sama dengan Pak Popo juga ya? Sama Pak, Topcon, sama Excel sama. Popo, ya. Sama Excel. Oke, oke. Oke Mbak, saya rasa mungkin sudah tak ada lagi. Oke. Baik Pak, mungkin bisa kalau misalnya bisa langsung hubungi ke Bapak Nazri atau Pak Sanlitz di chat sudah di ini ya, sudah diinfokan nomor HP sama email ya. Boleh Bapak Ibu untuk mensimpan untuk nomor HP-nya ya Bapak. Maka eh, sebelumnya terima kasih kepada Pak Nazri atas pemaparannya. Sebelum mengakhiri acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kembali, foto dokumentasi kembali, Bapak, Ibu. Mohon Bapak Ibu semua dapat membuka kameranya.
Oke, saya hitung. Satu, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Mohon sebentar. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber serta semua peserta yang telah dengan penuh perhatian mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan webinar online ini berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum, Pak Stanley, Pak Terima kasih, Najir. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.